Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, jumpa lagi dengan saya Ibu Indah Herawati. Kita pada kesempatan ini akan belajar fisika tentang pemanasan global. Namun, sebelum kita belajar tentang pemanasan global, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim, serta dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Kemudian yang kedua, menyajikan ide atau gagasan pemecahan masalah, gejala pemanasan global, dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Sudah tahu semua anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita masuk materi tentang pemanasan global. Cekidot. Pemanasan global itu disebut juga dengan istilah global warming. Sekarang perhatikan gambar. Itu ada gambar yang pertama. Bumi kita sedang sakit ya dengan menggunakan termometer. Yang kedua, ada gambar laut es yang mencair. Kemudian gambar yang ketiga adalah tanah yang retak-retak atau pecah-pecah. Nah, ini adalah fenomena alam yang terjadi pada saat ini. Dan kamu juga bisa merasakan bumi kita terasa panas. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, bagaimanakah kondisi panasnya bumi 10 tahun berlalu dengan keadaan sekarang? Oke, baik. Pasti kamu akan menjawab, bumi kita semakin panas. Mengapa bumi kita semakin panas? Nah, itu karena terjadi yang namanya dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global itu apa? Ya, pemanasan global adalah peningkatan konsentrasi gas CO2 dan gas lainnya pada atmosfer bumi, sehingga atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan pemanasan global itu? Nah, yang pertama yang menyebabkan pemanasan global adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini biasa disebut dengan gas rumah kaca. Nah, sekarang sebelum masuk materi tentang efek rumah kaca, mari kita ilustrasikan dulu bahwa bumi kita ini diselimuti oleh gas-gas di atmosfer yang menyelubungi bumi seperti kaca. Jadi, rumah kaca yang dimaksud dari materi kita ini adalah sebuah istilah saja. Bumi kita ini diibaratkan seperti rumah kaca. Nah, rumah kaca yang biasa kamu lihat biasanya digunakan orang untuk budidaya tanaman di daerah yang dingin. Jadi penggunaan rumah kaca untuk menjaga suhu tanaman. Nah, bumi kita diibaratkan seperti rumah kaca. Mengapa demikian? Nah, kita bisa lihat pada gambar yang ada. Itu menceritakan tentang proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, baik, sekarang dari gambar tersebut kita bisa menjelaskan bahwa seharusnya cahaya matahari yang masuk ke bumi sebagian diserap oleh bumi agar bumi kita tetap hangat dan sebagian lagi dipantulkan keluar bumi supaya kita tidak kepanasan. Tetapi akibat efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas CO2, metan dan gas lainnya yang terperangkap di atmosfer, maka cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan keluar bumi namun dipantulkan lagi ke dalam bumi. Akibatnya bumi kita semakin panas. Ingat, efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas CO2, metan, dan gas lainnya ini sebenarnya berasal dari aktivitas manusia. Misalnya, penebangan pohon, sehingga CO2 tidak dapat diserap. Kemudian penggunaan pupuk kimia, pembakaran sampah, dan lainnya. Nah, sekarang melihat kondisi ini, bumi yang semakin panas, apakah kamu bersedia nih mengurangi efek rumah kaca dengan melakukan mitigasi perubahan iklim? Nah, sekarang penyebab pemanasan yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Nah, bagaimana penipisan lapisan ozon dapat terjadi? Nah, ozon dan lapisan ozon adalah dua hal yang semakin sering kita dengar. Bahwa ozon dengan lapisan ozonnya yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari. Bahwa fakta semakin menipisnya lapisan ozon memicu pemanasan global. Bahkan di
bagian bumi kita seperti kutub, lapisan ozon sudah berlubang. Penipisan lapisan ozon yang terjadi ini karena meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon. Contohnya CFC dan HCFC. Nah, sekarang meningkatnya karbon monoksida yang dihasilkan kendaraan bermotor dan pabrik, kemudian penggundulan hutan, itu semua adalah penyebab dari penipisan lapisan ozon. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab dari pemanasan global adalah emisi karbon. Nah, sekarang apa itu emisi karbon? Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari senyawa yang menghasilkan karbon. Contohnya apa aja? CO2, gas pembuangan dari bahan bakar, bensin, solar, dan LPG. Dan boleh juga pembakaran yang mengandung hidrokarbon. Emisi karbon ini menyebabkan perubahan iklim sehingga mengakibatkan banjir, kelaparan, dan bencana lainnya. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui kan penyebab pemanasan global. Nah, sekarang kita harus paham juga dampak dari pemanasan global itu apa. Nah, sekarang dampak yang pertama yang paling penting adalah perubahan iklim dan cuaca. Nah, ternyata pemanasan global ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Nah, perubahan iklim membuat terjadi perubahan musim yang juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tidak menentu. Nah, sehingga musim panen, kemudian musim tanam itu sudah susah diprediksi lagi. Nah, pergantian musim ini juga pasti akan mengakibatkan bangkrutnya atau lemahnya kondisi pertanian juga dan peternakan sehingga akan mengalami penurunan. Nah, kemudian dampak yang kedua, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah juga bisa kehilangan atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitatnya. Nah, kemudian dampak pemanasan global yang selanjutnya, yang ketiga adalah hujan asam. Apa itu hujan asam? Nah, hujan asam ini tidak seperti sama dengan hujan-hujan biasa. Hujan asam ini adalah hujan yang memiliki kandungan pH berkisar di 4. Nah, keadaan ini disebabkan oleh parahnya polusi udara akibat pabrik bekas pembakaran dan yang lainnya. Kemudian asap yang naik ke atmosfer itu akan tercampur dengan air dan oksigen sehingga menyebabkan gumpalan asap yang berbentuk awan. Nah, hujan asam ini menyebabkan korosi pada benda-benda yang terbuat dari besi maupun aluminium sehingga membawa dampak besar pada perubahan lingkungan. Nah, kemudian dampak pemanasan global selanjutnya yang keempat ini adalah permukaan air laut akan naik. Nah, mengapa demikian? Es yang mencair dari kutub utara dan selatan ini akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Nah, kondisi ini akan membuat daratan di permukaan ini semakin berkurang. Nah, sekarang selanjutnya dampak pemanasan global yang kelima adalah es di kutub mencair. Nah, sekarang sebagian besar es di kutub utara dan selatan juga sudah yang awalnya tertutup oleh es. Nah, sekarang sebagian besar pada area kutub utara dan selatan tersebut memantulkan cahaya matahari. Kenapa demikian? Es tersebut jadi ketika sebagian besar area kutub utara dan kutub selatan tertutup es, ini dapat memantulkan cahaya matahari. Nah, pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di
kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Nah, sekarang upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global ini? Yaitu yang pertama, dengan melakukan mitigasi perubahan iklim. Nah, mitigasi perubahan iklim pada dasarnya adalah tindakan aktif untuk mencegah atau memperlambat terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara menstabilkan konsentrasi volume gas rumah kaca. Nah, mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, kamu bisa melakukan yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya motor ini sudah menjadi kebutuhan manusia ya pada saat ini sebagai alat transportasi utama. Namun kita sering lupa asap kendaraan itu menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi mulai sekarang kamu bisa menggunakan kendaraan alternatif, misalnya sepeda atau berjalan kaki yang rumahnya dekat sekolah, atau cukup nebeng temennya. Nah, hal ini kan bisa membantu mengurangi pemanasan global. Nah, sekarang yang kedua, mitigasi perubahan iklim yang dapat kamu lakukan yang kedua adalah menjaga kelestarian alam. Nah, eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka yang panjang. Nah, sekarang penebangan dan pembakaran hutan untuk membuat lahan baru itu sudah banyak terjadi. Nah, ini semua harus dikendalikan dan dihentikan dengan menanam pohon kembali pada lahan-lahan yang sudah dibakar atau ditebang. Nah, ini merupakan langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, kemudian yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Nah, penggunaan listrik yang berlebihan ini sebenarnya menimbulkan pemanasan global ya. Hal ini terkesan sangat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi ini menggunakan listrik secara berlebihan. Nah, selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, ternyata penggunaan listrik yang dikontrol dapat menghemat energi dan menghemat biaya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan mengendalikan limbah ini yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar ya. Limbah di sekitar rumah atau limbah-limbah yang ada di sekitar rumah kita itu akan mengeluarkan gas yang berbahaya ke udara. Nah, gas berbahaya ini selain menimbulkan bau, busuk juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari tertangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini membantu mengatasi pemanasan global. Nah, mengendalikan limbah ini adalah hal mudah yang bisa dilakukan oleh kamu sebagai pelajar dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, yaitu mengolah limbah menjadi produk yang memiliki nilai. Ayo, lakukan proyek mitigasi perubahan iklim untuk membantu upaya mengatasi pemanasan global. Nah, selain mitigasi perubahan iklim ini, selain keempat hal di atas, juga dapat dilakukan dengan pelibatan orang-orang yang memiliki jabatan penting melalui sebuah perjanjian internasional. Nah, jadi upaya untuk mengatasi pemanasan global itu dapat dilakukan dengan perjanjian internasional. Kerjasama internasional yang diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Ada dua perjanjian ini, yaitu perjanjian yang terkait untuk menghadapi masalah gas rumah kaca. Yang pertama, protokol Montreal ya, merupakan yang pertama tadi saya ulang lagi, protokol Montreal ya. Nah, ini merupakan perjanjian antar bangsa yang dibentuk PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti CFC dan hidrofluorokarbon. Nah, perjanjian yang kedua yaitu protokol Kyoto. Nah, ini sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja
PBB tentang perubahan iklim, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati oleh 160 negara. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat kamu terapkan untuk menjaga bumi kita agar tetap sehat. Kamu sebagai pelajar bisa melakukan mitigasi perubahan iklim dengan mengolah limbah rumah tangga atau limbah-limbah yang ada di sekitar lingkungan kamu. Kemudian membuat proyek, produk, mitigasi perubahan iklim. Nah, dengan demikian, kamu sudah membantu menyelamatkan bumi. Bumiku indah, bumiku sayang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.